Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, ia membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, apa kabar hari ini? Berkat dan sukacita melimpah dari Tuhan senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Hari ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dalam bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dikatakan, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Bersama dengan Kristus, saudara-saudariku, kita telah dihidupkan, kita telah diampuni dosa-dosa kita, karena begitu besar belas kasih Allah kepada kita. Jadi, kita semua diselamatkan karena belas kasih dan karunia dari Tuhan. Kita hidup sampai hari ini, itu karena belas kasih dan karunia yang luar biasa yang datang dari Bapa kita yang ada di surga. Dan di dalam Kristus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Allah membangkitkan kita, Allah menghapuskan dosa-dosa kita dan memberikan kita tempat dalam kerajaan surga bersama dengan Kristus. Saya percaya, asalkan kita mau bertobat, kita diberi kesempatan untuk bertobat. Setiap kesempatan yang diberikan adalah mutiara. Maka kita berjuang untuk mencari mutiara itu, mendapatkan mutiara itu, dan menjaga mutiara itu secara baik. Kita juga harus berjuang dalam hidup ini. Allah selalu memberikan kita kesempatan. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita diajak oleh Rasul Paulus agar kita jangan sampai memegahkan diri. Kita ini hanya debu, kita ini hanya ciptaan Allah.
maka kita harus menundukkan diri, bersyukur akan rahmat yang kita alami, dan berjuang untuk membuang semua kesombongan-kesombongan yang melekat dalam diri kita masing-masing. Semua yang kita miliki hanya bersifat sementara. Kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yesus datang itu dia selalu melakukan perbuatan yang baik, dan kita juga diajak oleh Yesus untuk meneruskan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukannya agar semua orang dibawa kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan Injil Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Kalau kita ingat kisah Musa meninggikan ular, ketika bangsa Israel dipatok ular, mereka melihat ular yang ditinggikan Musa, mereka diselamatkan. Kristus, dia wafat di kayu salib. Mari kita pandang dia, kita tinggikan dia di atas segala-galanya. Jangan sampai tawaran-tawaran duniawi merebut hati kita dari belas kasih Tuhan sendiri. Kita harus menempatkan Kristus Yesus di atas segala-galanya. Kadang saya mengatakan kepada diri saya berjuang untuk selalu haus, supaya saya selalu datang untuk minum, karena dia adalah jalan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kemudian dikatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Kristus Yesus datang, Bapak Ibu. Dia tidak datang untuk menghakimi Anda dan saya, tetapi dia datang untuk mengingatkan kita semua akan belas kasih Allah. Dia mengingatkan kita supaya melakukan pertobatan dalam kehidupan kita, agar kita boleh mengalami keselamatan yang dibawa oleh Yesus sendiri. Karena barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Mari Bapak Ibu, kita mohon rahmat kuasa Roh Kudus untuk menambah iman kita, agar kita selalu percaya bahwa dia Allah yang sungguh luar biasa baiknya. Dia Allah yang datang untuk menyelamatkan kita. Karena tadi dikatakan, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Karena kita dihadapkan pada tawaran-tawaran duniawi yang jauh lebih nikmat. Itu yang mengaburkan tawaran-tawaran keselamatan yang datang dari Allah. Tawaran duniawi hanya bersifat sementara. Kekayaan, nama baik, pangkat, kedudukan, apapun di dunia ini hanya bersifat sementara. Tetapi tawaran yang diberikan Allah adalah tawaran keselamatan. Dan untuk sampai kepada keselamatan dibutuhkan perjuangan. Tidak mudah. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dia telah datang. Dia berjuang untuk menyerukan keselamatan kepada kita. Mari kita berjuang untuk mendengarkan seruan-seruan Tuhan. Kita tinggikan dia, kita dengarkan seruannya, maka kita semua akan selamat. Mari, masa pertobatan minggu keempat kita gunakan secara baik-baik. Kita koyakkan hati kita, bukan koyakkan pakaian kita. Kita mau bangkit terus-menerus, mengingatkan diri kita bahwa masa pertobatan adalah masa pemurnian. Saya mau tetap menang Tuhan. Saya mau memberikan yang terbaik bagimu. Karena begitu besar kasih-Mu, Engkau telah datang untuk menyelamatkan kami semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita berjuang untuk melakukan perbuatan-perbuatan amal kasih. Kita berjuang untuk melakukan pertobatan. Kita berjuang untuk melakukan kebaikan sebanyak mungkin.
agar kita boleh merasakan kebahagiaan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Kalau ada persoalan, tidak usah takut. Semua orang punya persoalan. Karena ketika Anda dan saya punya persoalan, kita tidak sendirian. Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan kita yang telah datang, yang punya belas kasih yang luar biasa melimpahnya untuk membantu dan menolong kita. Asalkan kita mau berjuang pantang menyerah. Jangan sampai iman kita redup ketika kita digoda oleh setan atau kita dihadapkan pada persoalan-persoalan dalam hidup kita. Mari saya ajak Bapak Ibu sekalian, kita berjuang untuk merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, dan membiarkan rahmat Tuhan tercurah dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, buktikanlah kiranya janji-Mu dan dengarkanlah kami yang berseru mohon bantuan-Mu. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan ditopang oleh iman kepadamu, sebagaimana diajarkan kepada kami oleh Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin.